Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini kita sudah tiba di kitab Ayub pasal yang ke-29 ya. Ayub pasal 29, saya akan membacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dalam Alkitab kertas saya, judul daripada Ayub pasal 29 adalah kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Pepatah Indonesia bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya kan? Tetapi apa yang jadi judul ini kita tahu bahwa dulu Ayub jaya dan penuh kemuliaan ya, tetapi kemudian hari-hari di mana kita akan baca Ayub pasal 29, hari-harinya penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Ayat yang pertama dari Ayub pasal 29. Maka Ayub melanjutkan urayanya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ya, jadi Ayub, Bapak Ibu sekalian, dia kepengen bahwa masa-masa kejayaan, masa-masa di mana dia diberkati oleh Tuhan, dia kepengen kembali kepada masa-masa seperti itu. Ya, saya percaya tidak ada seorang pun, siapapun, ya kan, yang kepingin hidupnya menderita dan penuh dengan kesengsaraan, ya kan, siapapun, orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, ya kan, gak ada yang kepingin hidupnya di dalam kesengsaraan dan penderitaan. Dan kita tahu sudah belajar tentang Ayub, dia seorang yang takut akan Tuhan, dia seorang yang saleh, jujur dan menjauhi kejahatan. Dan itu Tuhan sendiri yang berkata seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ketika Ayub mengalami penderitaan, ya dia nggak suka lah. Dia kepengen ngalami masa-masa di mana dia diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Tuhan itu mau berbicara kepada setiap kita begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita hari ini, sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam hidup kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, hadapilah dengan gembira dan sukacita. Ya, saya sudah seringkali katakan respon kita terhadap situasi dan keadaan itu akan menentukan kita itu akan menjadi apa di waktu-waktu yang akan datang. Kita sudah belajar bahwa Ayub mengalami penderitaan dan kesengsaraan bukan karena kesalahan daripada Ayub. Ya, sekali lagi, Ayub menderita hidup dalam kesengsaraan hari-hari itu bukan karena kesalahan Ayub. Ayub tidak tahu bahwa ada pembicaraan antara Tuhan dan iblis di balik penderitaan daripada Ayub. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita kepingin berbahagia, kita kepingin menikmati hari-hari yang Tuhan berikan, maka itu Bapak Ibu sekalian, responlah dengan baik atas setiap keadaan. Ada seorang teman berkata begini, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada maksud Tuhan. Tetapi kalau kita menderita, kita kemudian ada dalam keadaan sengsara, itu karena dosa dan kesalahan kita, maka jalan keluarnya adalah bertobat dan kemudian berbalik kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Karena Alkitab dengan jelas berkata Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menghukum orang berdosa, tapi mencari orang berdosa. Untuk apa? Agar orang-orang itu dosanya diampuni dan hidupnya dipulihkan. Ketika kita sudah memeriksa hati dan batin kita,
kita sudah membereskan di hadapan Tuhan dan ternyata tidak didapati bahwa kita ini berbuat kesalahan atas setiap penderitaan dan atas penderitaan dan kesusahan yang sedang dihadapi, ya sudah, move on Bapak Ibu sekalian, hadapi hari-hari itu, sebab kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan sesungguhnya ada masa depan yang cerah dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ketika kita tidak mau menikmati hari-hari yang Tuhan berikan, Amsal berkata, semangat kita menjadi padam, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau semangat kita menjadi padam, maka kita nggak mau menghadapi hari-hari itu, ya kan? Dan semuanya seolah-olah menjadi gelap. Maka itu mengapa setiap doa pagi saya selalu katakan semangat pagi, karena kita ini harus tetap bersemangat apapun yang terjadi, ya. Nah, Ayub Bapak Ibu sekalian, dalam penderitaannya dia mengenang masa lalunya yang sukses dan penuh kebahagiaan. Akibatnya Bapak Ibu sekalian, ya, karena dia terus fokus kepada masa lalu yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan, akhirnya kita baca beberapa pasal terakhir, dia jadi pahit hatinya. Dia kecewa, dia tidak bisa menerima kenyataan hidup, ya. Karena apa? Karena Tuhan kan tidak bilang gini, Ayub, jangan kamu ini tak bikin menderita ya. Penderitanya nggak lama kok Ayub ya, tiga tahun saja ya. Nanti setelah 3 tahun kamu tak pulihkan 2 kali lipat. Ya, Ayub kan gampang bisa menghitung hari. Masih kurang ini 30 hari. Oh, sebentar lagi nih sudah kurang 25 hari, ya kan? Ayub nggak ngerti hal itu. Sehingga apa? Ayub sempat pahit, Ayub sempat kecewa. Ya, dalam perjalanan hidup saya, Bapak Ibu sekalian, saya memandang Tuhan sebagai Tuhan Allah yang maha baik. Ya, itu sudah saya tanam dalam alam sadar, alam bawah sadar saya bahwa di dalam Tuhan yang maha baik sama sekali tidak ada kecurangan di dalam Tuhan. Tidak ada rancangannya yang jahat. Maka itu Bapak Ibu sekalian, waktu saya mengenal Tuhan beberapa puluh tahun yang lalu, maka saya tahu bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha adil. Maka saya itu suka sekali untuk berdoa. Ya kan, bersama dengan istri tercinta ini, saya sudah punya kebiasaan berdoa itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Maka itu ketika ada pandemi, kami kemudian dituntun rasanya oleh Tuhan, ya kan, mengapa kok enggak ngajak orang-orang lain yang kepingin berdoa untuk bersama-sama berdoa. Buat saya pribadi dan istri serta keluarga, bahwa berdoa, beribadah, itu adalah suatu kesukaan, suatu kegembiraan. Tapi buat beberapa orang, berdoa dan beribadah itu supaya kaya, supaya diberkati, supaya tidak dihukum oleh Tuhan. Sehingga apa? Ketika berdoa, ketika beribadah, dia nggak bisa menikmati. Dia ada di dalam tekanan, under pressure, ya kan? Sehingga apa? Sehingga cepat bosan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti Daud berkata di dalam Mazmur 122 ayat yang pertama, aku bersuka cita ketika dikatakan oleh orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, seharusnya kita seperti itu. Ayo Pak, ayo Bu, kita berdoa. Ayo Pak, ayo Bu, kita beribadah. Hei, hore. Mengapa? Karena akan berjumpa dengan Tuhan Allah semesta alam ini, Tuhan Allah yang maha baik. Ya, seperti kita, Bapak Ibu sekalian, minum air putih setiap hari. Ya, itu bukan karena kita takut sakit, bukan karena kita takut dihukum oleh Tuhan kalau tidak minum, tapi kita melihat ini adalah suatu kebutuhan, ini adalah satu kesukaan kalau aku sampai hari ini bisa minum. Ya, kemarin saya pergi makan
dengan beberapa pendeta hamba Tuhan yang ada di kota New York ini, ya. Kemudian dia tanya, Pak Yongki, tolong tanya bagaimana selera makannya Pak Yongki, ya kan? Oh, saya bilang ya kan, selera makan saya sampai hari ini masih seperti zaman dulu, rakus dan geragas, ya kan? Kemudian teman pendeta saya lihat, dia kan, oh ya benar, kamu makannya banyak, ya kan? Saya ini sekarang ini nggak bisa makan, Pak. Kalau nggak dipaksa, saya nggak bisa makan. Aduh, kasihan, saudara, ya. Teman saya ini, saudara pendeta ini, dia bilang gini, Pak, tahu nggak, Pak? Sekarang ini berat badan saya setiap hari. Setiap hari selalu turun, Pak. Selalu berkurang. Kami ini prihatin, Bapak Ibu sekalian. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masih bisa minum, masih bisa makan, dan itu merupakan kesukaan buat kita, itu kita harus berbahagia. Apalagi hari ini kita masih diizinkan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dan berdoa, kita harus menikmatinya dengan gembira dan sukacita. Amin. Sehingga apapun yang terjadi hari ini, kita tidak menjadi pahit seperti yang dialami oleh Ayub, ya. Tapi nanti akhir daripada kisah ini, Ayub kemudian menyesali atas semua persungut-sungutannya, atas semua kepahitan hatinya, atas kekecewaannya kepada Tuhan. Meskipun pada hari itu Ayub belum dipulihkan. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa kalender, ya, jam waktu kita itu tidak bisa berjalan mundur, ya. Meskipun kita berdoa syafaat, ya, kalendernya itu tetap setiap bangun pagi kalendernya ganti, Bapak Ibu sekalian, tanggalnya, ya kan, jamnya juga berubah. Maka itu hari ini apapun yang terjadi, ayo kita harus move on. Sebab kita sudah tahu bahwa tahun ini di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7, Tuhan mau untuk setiap kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Oleh karena apa? Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi Mazmur 20 ayat 7 dan Yesaya 41 ayat 10 dengan jelas berkata, oleh tangan kanannya lah yang akan menuntun kita langkah demi langkah untuk mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Jadi dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Ayub pasal 29, Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita mau move on apapun yang terjadi. Terus melangkah bersama Tuhan, dan kita tahu akhirnya pasti kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita duga yang membuat kita sukacita. Karena Tuhan tidak mau ratapan kita itu terus-menerus terjadi. Tuhan mau rubah setiap ratapan menjadi tari-tarian, air mata duka cita menjadi air mata sukacita. Kemudian di Ayub 29 ayat yang ke-11 dikatakan, apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Ya, ini kan Ayub punya teman-teman yang kebangetan. Ya, kita sudah belajar bagaimana teman-teman Ayub itu menuduh, ya kan? Ayub, kamu ini pasti punya dosa, ya, seperti kebiasaan orang Pentekosta lama, ya kan? Kalau ada teman-temannya, saudaranya atau keluarganya mengalami hal-hal yang tidak baik, langsung aja divonis pasti ini karena dosa, ya. Akhirnya Ayub karena bolak-balik dituduh terus oleh teman-temannya, dia nggak tahan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dia mau bilang gini, ya kan, kamu tahu nggak, siapapun yang pernah mendengar tentang nama Ayub, ya, mereka pasti memuji-muji aku, ya. Mereka pasti ingat akan semua jasa dan kebaikanku, ya. Jadi Ayub tergoda, Bapak Ibu sekalian, tergoda untuk membela diri,
tergoda untuk memamerkan semua kebaikan dan jasa-jasanya. Jadi pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari jangan sampai kita tergoda seperti Ayub ini, membela diri, ya kan, dan kemudian memamerkan semua jasa-jasa, kebaikan, kehebatan yang pernah kita perbuat. Sebab Tuhan mengkehendaki orang yang rendah hati. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan angkuh. Jadi di dalam kesengsaraannya, Ayub tergoda untuk memamerkan semua jasa dan kebaikannya. Jadi pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari apapun yang terjadi, kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan, arahkan mata hati dan mata rohani kita kepada Tuhan. Jangan arahkan kepada masalah dan persoalan kita, ya. Sebab masalah dan persoalan itu hanya sebuah nama. Sekali lagi, masalah dan persoalan itu hanya sebuah nama. Sedangkan Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama yang pasti akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi masalah. Ya, hari ini kita sudah belajar dua hal dari Ayub pasal 29. Yang pertama, mari kita move on apapun yang terjadi. Yang kedua, arahkan terus pandangan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus menolong kami untuk kami terus mengingat-ingat firman Tuhan ini dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.